Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali untuk kita bisa beribadah bersama di dalam Minggu Paskah yang ke-6 ini. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sedikit nanti di akhir ibadah kita akan mengadakan sedikit variasi untuk doksologi. Kita akan menyanyikan doksologi nanti dengan iringan, dan ada 2 ayat yang akan kita nyanyikan. Yang pertama kita akan menyanyikannya dalam bahasa Inggris, kemudian baru kita akan menyanyikannya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi supaya ibadah kita lebih bervariasi, lebih fresh gitu ya Bapak Ibu. Baik, mari kita segera akan memulaikan ibadah kita. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita mau menghadap Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penyembahan kepada Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kita, memberkati kita, dan boleh menyapa setiap kita masing-masing di dalam situasi kehidupan kita masing-masing. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 29. Yesus berkata kepadanya, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya." Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Berbahagialah setiap kita yang menumbuhkan iman dan keyakinan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak merasa kuasa Tuhan, tetapi Tuhan hadir bersama dengan kita dalam setiap kehidupan kita dan pertolongan-Nya nyata. Biarlah kita termasuk ke dalam hitungan orang-orang yang berbahagia menurut Kristus, karena kita hidup dengan iman. Kita tidak hidup dengan mujizat. Kita tidak hidup dengan apa yang bisa kita pegang dan kita rasa. Kita tidak hidup dengan materi, dengan harta benda, tetapi hidup dengan iman. Maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang berbahagia. Kadang-kadang di dalam situasi kehidupan, kita menginginkan mujizat. Kita menginginkan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ketika kita pun tidak merasa, ketika kita tidak melihat, Tuhan ada. Dan Tuhan berkuasa. Dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sama seperti matahari. Walaupun tertutup awan gelap mendung pekat, matahari tidak hilang. Ia tetap ada. Biarlah kita tetap dapat melihat dan mengarahkan mata kita kepada Sang Surya kehidupan di dalam kehidupan kita, yaitu Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita bersama-sama memuji Dia, Bapak Ibu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 405 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kaulah ya Tuhan Surya hidup. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatmu, firman hidupku, Kau besertaku dan besertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Engkau Bapa-Ku, Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 115 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18.
Pembacaan ini akan dipimpin oleh Shine dan kita boleh mengikuti bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mazmur 115 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Mazmur. Oke. Mazmur 115 ayat 11 sampai 18. Oke. Mari saya bacakan untuk kita semua. Hai engkau yang hormat akan Yahweh, percayalah kepada Yahweh. Dialah penolong dan perisai. Yahweh telah mengingat kita. Dia akan memberkati keluarga Israel. Dia akan memberkati keluarga Harun. Dia akan memberkati orang-orang yang hormat akan Yahweh, baik yang kecil maupun besar. Yahweh akan menambahkan ke atasmu lebih dan lebih lagi, atasmu dan atas anak-anakmu. Diberkatilah engkau oleh Yahweh yang telah menjadikan langit dan bumi. Langit, bahkan seluruh langit adalah milik Yahweh, tetapi bumi telah Dia berikan kepada anak-anak manusia. Orang-orang yang mati tidak akan memuji Yahweh, begitu juga semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memberkati Yahweh dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti yang dikatakan oleh pemazmur ya. Bukan orang-orang mati yang akan memuji Tuhan, tetapi orang-orang yang hidup yang memuji Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, kita harus menyadari bahwa itu semua adalah berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh mengalami banyak hal dan Tuhan meluputkan kita. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan kembali memuji Tuhan Bapak Ibu. Dari Kidung Jemaat 405, kita nyanyikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Kaulah bagiku tempat berteduh, kaulah perisai dan benteng teguh. Dalam hidup kita, Tuhan adalah perteduhan kita, benteng kita, sukacita kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kaulah bagiku tempat berteduh, kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Tak ku hiraukan ujian pedang, hanya Engkaulah pusaka bakal. Raja di surga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Raja di surga, Raja di surga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Doa dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta, kami persilakan.
Baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh mengalami lagi anugerah-Mu yang mengantarkan kami ke hari perhentian, hari Sabat yang Kau sediakan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan, menginspirasi, memberikan petunjuk apa yang harus kami lakukan dan bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Bapa, berkati waktu ini, kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik ya semuanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 22, ya, ayat 1 sampai 22. Ayat 1 sampai 14, saya minta Cik Sian bisa membaca buat kita. Ayat 1 sampai 14. Nanti kemudian saya minta Mbak Eli ya bisa membaca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke 22 ya. 15 sampai 22 akan dibaca oleh Mbak Eli. Mulai dari Cik dulu akan membacakan bagi kita ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14. Sesudah itu Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di tepi danau Tiberias. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus dan Nathanael dari Kana, Galilea, dan anak-anak Zebedeus serta 2 orang murid lainnya sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga ikut pergi bersamamu." Lalu mereka pergi dan segera naik ke dalam perahu. Tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu. Akan tetapi para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai makanan?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkan jalannya, tetapi tidak mampu lagi menariknya karena demikian banyaknya ikan. Ayat 7. Ayat 7. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Maka ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu menceburkan dirinya ke danau. Dan datanglah murid-murid lain dengan perahu kecil, sebab mereka tidak jauh dari darat. Kira-kira 100 meter jauhnya untuk menarik jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka kembali ke darat, mereka melihat bara dari arang dengan seekor ikan terletak di atasnya serta roti. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap itu."
Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan-ikan besar itu ke darat. 150 ekor jumlahnya. Dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka, "Mari sarapan." Namun tidak seorang pun dari para murid itu berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju dan mengambil roti dan ikan, serta memberikannya kepada mereka. Inilah untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya setelah bangkit dari kematian. Ya, terima kasih. Sekarang Mbak Eli akan membaca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Jadi 15 sampai dengan 22 akan dibacakan oleh Mbak Eli. Yesus, Bentar ya, Yesus, 15. Mazmur 21 ayat 15 sampai 22. Yohanes ya, Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15 sampai 22. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Yesus berkata lagi untuk kedua kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Bersedih hatilah Petrus kepada Yesus, berkata kepada kali yang ketiga, "Apakah engkau menyayangi aku?" Maka Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku menyayangimu." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke tempat yang engkau inginkan. Namun ketika engkau bertambah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat pinggangmu, dan akan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan." Yesus mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Elohim. Dan setelah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus itu sedang mengikuti, yakni ia yang pada saat perjamuan malam itu bersandar padanya dan bertanya, "Yesus, siapakah yang mengkhianati engkau?" Ketika melihatnya, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana tentang dia ini?" Yesus menjawab kepadanya, "Jika engkau menghendaki dia tetap tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Tetapi engkau ikutlah aku." Ya, Amin. terima kasih.
Baik, kita akan melihat sebuah video pendek yang menggambarkan apa yang baru saja kita lihat ya, atau kita baca. I go a-fishing. We will also go with thee. Children! Have ye any meat? Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. It is the Lord. Bring up the fish which you have now caught. Come and dine. Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my lambs. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee.
Feed my sheep. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldst not. Follow me. Lord, and what shall this man do? If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Ya. Kembali ke teks kita tadi. Baik, kita melihat kepada teks kita. Di dalam teks yang tadi kita baca, di situ kita bertemu ya dengan kisah Yesus menampakkan diri. Ya, menampakkan diri kepada para murid ya, dan kalau kita melihat dalam teks ini ya yang ditulis oleh Yohanes, ini adalah penampakan yang kalau saya tidak salah, ini penampakan yang ketiga, ya. Ayat 14, di situ dikatakan, inilah untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para muridnya setelah bangkit dari kematian. Jadi, satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa setelah kebangkitan Yesus dari kematian, ya dia berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid. Ya, bukan hanya kepada ke-12 muridnya, dia juga menampakkan diri kepada para wanita, ya, kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain. Bahkan juga dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam kelompok yang lebih besar. Ya, kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu bukan hanya 12 murid, tapi ada kelompok 120. Bahkan di dalam 1 Korintus 15, di situ dijelaskan bahwa dia juga menampakkan diri kepada 500 ya orang-orang percaya, 500 murid-muridnya itu pada saat yang sama, dan kita percaya itu merujuk saat dia akan naik ke surga. Jadi Yesus itu pasca kebangkitan ya, dia berulang kali menampakkan diri kepada para murid ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meyakinkan mereka ya bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Ya, dan juga untuk menggenapi apa yang dia katakan. Ya, bahwa anak manusia ya, anak domba Elohim, Yesus, dia akan menderita di tangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian dia akan disalibkan, dia akan mati. Tapi kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya, dan dia berulang kali menampakkan diri kepada para murid untuk memperlihatkan bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Nah, di dalam teks kita ini ada satu hal yang menarik, ya, di mana murid-murid Yesus ya dalam jumlah yang cukup banyak ya, dari 12 ya yang menjadi murid inti. Kita tahu Yudas ya, dia sudah bunuh diri. Ya, itu setelah dia mengkhianati Yesus. Maka sekarang ada murid-murid yang lain ya, di sini kalau kita lihat jumlah
di situ ada Simon Petrus, kemudian ada Thomas, ada Nathanael, ya, kemudian anak-anak Zebedius itu ada 3 orang, ya, ada 3 orang, diantaranya Yohanes, Yakobus, ya, itu ada 3 orang, berarti ada 6, dan 2 orang murid yang lain, jadi ada 8 orang, ya. Jadi ada 8 orang dari murid Yesus, dari kelompok 12 itu, yang sedang ada bersama-sama, dan saat itu, ya, atau saat peristiwa ditulis, mereka ada di utara Yerusalem. Ya, Yesus dia mati dan disalib itu di kota Yerusalem. Ya. Nah, tetapi ketika dia menampakkan diri kepada para murid ini, ya, saat itu mereka sedang ada di Galilea, ya, di provinsi yang ada di utara. Kalau Yerusalem itu ada di provinsi Yudea. Nah, lalu ada hal yang menarik di sini, di dalam teks kita ini, di situ dijelaskan bahwa, ya, mereka menangkap ikan. Kita tahu bahwa sebagian besar dari murid-murid Yesus ini profesi mereka itu adalah nelayan. Ya, mereka adalah nelayan sebelum Tuhan Yesus memperlihatkan mujizatnya kepada mereka. Lalu kemudian, ya, itu setelah melihat mujizat itu, ya, kita ingat Petrus dia berkata kepada Yesus, "Guru, pergilah daripadaku, aku seorang yang berdosa." Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, ya, "Aku akan menjadikanmu menjadi penjala manusia." Maka sejak saat itu Petrus dia meninggalkan jalanya, dia meninggalkan perahunya, ya, dia meninggalkan profesinya, dan dia menjadi murid Yesus. Dia pergi memberitakan Injil bersama dengan Yesus ke kota-kota yang ada di Israel. Nah, tetapi kita lihat bahwa pasca kebangkitan Yesus dari kematian, dan Petrus sudah pernah juga melihat Yesus, ya, tetapi Yesus, ya, dia di dalam tubuh kemuliaan, dia sewaktu-waktu muncul, datang, ya, itu berada bersama dengan mereka, tapi saat berikutnya dia menghilang. Nah, sekarang ayat yang ketiga di situ, Simon Petrus, yang dia adalah soko guru jemaat, ya, dia juga termasuk pemimpin dari para murid yang lain, ya, sehingga biasanya perkataannya cukup didengar oleh murid-murid yang lain. Ya. Lalu kemudian dia berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku pergi menangkap ikan." Ya, jadi dia kembali kepada profesinya. Ya, dia dulu adalah seorang nelayan, kemudian dia meninggalkan semuanya, dia mengikut Yesus, dia menjadi seorang penginjil, dia menjadi murid Yesus. Tapi sekarang dia kembali ke profesi dia yang semula. Aku pergi menangkap ikan. Dan bukan hanya itu, para murid yang lain mendengar Petrus berkata seperti itu, mereka berkata kepadanya, "Kami juga ikut pergi bersamamu." Nah, kita bisa melihat betapa kuatnya, ya, pengaruh Simon Petrus ini, ya, di kalangan itu para murid, ya, khususnya murid-murid inti, ya, yang dimiliki oleh Yesus. "Kami juga ikut pergi bersamamu." Mereka kembali menangkap ikan, ya, dikatakan lalu mereka pergi dan segera naik ke dalam perahu, tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Ya, kalau nangkap ikan kan memang biasanya malam-malam, ya. Kalau siang-siang itu paling mungkin mancing, tapi dapat 1-2. Tapi kalau pakai jaring itu biasa malam-malam, ya. Atau mancing juga termasuk bisa malam-malam. Ya, saya dulu waktu praktek setahun di Manado, ya, dari jam 6 sore sampai jam 4-5 pagi itu di tengah laut. Ya. Di Manado itu kami pakai perahu nelayan dengan seorang teman hamba Tuhan. Lalu semalam-malaman kami menangkap ikan di situ, ya. Nah, jadi itu adalah waktu yang ideal untuk menangkap ikan. Ya, tetapi yang terjadi ayat yang ketiga ini di situ dikatakan malam itu mereka tidak menangkap apapun. Ya, sehingga menjelang pagi dikatakan Yesus berdiri di pantai dan para murid tidak mengenali dia, ya mungkin karena jaraknya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai makanan?" Mereka menjawab, "Tidak." Lalu ayat yang ke-6, Yesus, ya, ini adalah pengulangan dari apa yang pernah dia katakan kepada
Petrus dan murid-murid yang lain, ya itu beberapa murid yang lain. Kemudian memerintahkan mereka atau berkata kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan mendapatkan. Dan kita tahu ceritanya. Mereka menebarkan jala, ya mereka menangkap ikan yang begitu banyak sehingga tidak mampu lagi menarik. Nah, di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa ini adalah pengulangan dari mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Ya, dan satu prinsip rohani yang bisa kita pelajari di sini adalah ya bahwa kuasa Yesus itu tetap sama. Ya, meskipun murid-murid kembali menjadi penjala ikan. Tapi Yesus, dia memperlihatkan kuasa yang sama, dia mempertontonkan kuasa yang sama bahwa dia tidak berubah, dia menunjukkan itu kepada para murid untuk mengembalikan mereka kepada panggilan yang semula. Dan peristiwa itulah yang menyadarkan itu para murid ya, khususnya kalau kita perhatikan, lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, ini siapa? Ini adalah Yohanes. Ya, Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Dia hanya mengatakan lalu murid yang dikasih Yesus. Kemudian berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Lalu Simon Petrus ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia mengenakan pakaian, lalu menceburkan dirinya ke danau. Nah, satu hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, ya bagaimana Tuhan Yesus mengembalikan para murid kepada panggilan yang semula sebagai penjala ikan. Ya, walaupun mereka sebetulnya sudah mulai kehilangan orientasi. Mereka sudah mulai kehilangan visi. Mereka sudah mulai kehilangan arah hidup. Ya, walaupun mereka sudah melihat Yesus yang bangkit. Ya, sudah 2 kali ya mereka sudah menyaksikan Yesus, bahkan Yesus makan bersama dengan mereka di dalam sebuah ruang. Ya. Nah, tetapi pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Ya, dan Yesus berkata kepada mereka, mereka harus menunggu sampai mereka diperlengkapi dari kuasa yang dari atas. Ya, diperlengkapi kuasa dari atas itu adalah Roh Kudus sebelum mereka menjadi saksi Tuhan yang berani bahkan siap mati dan memberitakan Injil ke Yerusalem, ke Samaria, ke Galilea, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, peristiwa ini, saudara, mengingatkan kita betapa misi Yesus itu terancam gagal. Ya, terancam gagal kenapa? Karena para murid itu mengalami apa? Disorientasi. Mereka kehilangan visi, mereka kehilangan arah hidup. Ya. Mereka tidak lagi melihat mengapa Yesus memanggil mereka. Mereka tidak lagi ingat kepada panggilan Yesus yang sudah menetapkan mereka menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Ya, tapi mereka kembali ke profesi mereka semua. Ya, mungkin di dalam hidup kita juga kita pernah mengalami seperti itu. Ya, kita kehilangan arah. Ya, kita kehilangan arah hidup, kita kehilangan tujuan. Ya, untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Untuk apa Tuhan melahirkan kita kembali melalui Roh Kudus? Ya, tujuannya adalah supaya kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Supaya kita memberitakan nama Yesus. Ya, supaya kita menjadi murid Kristus yang menjadikan murid. Ya, Tuhan Yesus memanggil kita. Ya, sebelum dia naik ke surga dia berkata, "Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku." Ya, semua kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang melakukan pemuritan. Ya, yang menjadikan murid-murid yang lain. Ya, itulah panggilan Tuhan, itulah tujuan Tuhan, menyelamatkan kita. Jadi tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita pergi ke surga. Ya,
Ini penting ya, tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan semata-mata supaya kita pergi ke surga. Itu pasti. Ya, Tuhan sudah menjanjikan itu kepada kita, itu pasti diberikan kepada kita. Ya, tetapi Tuhan juga punya tujuan menyelamatkan kita itu adalah untuk menghadirkan surga itu di bumi. Untuk membawa kerajaannya ke atas muka bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau supaya keberadaan kita itu menjadikan ya, kehendaknya boleh nyata atas bumi ini. Ya, nah kemudian kita melihat di dalam teks ini sampai dengan ayat yang ke 14, ya bagaimana Tuhan Yesus kemudian mengajak mereka untuk makan bersama. Ayat yang ke-12, Yesus berkata kepada mereka, mari sarapan. Ya, Yesus maju dan mengambil roti dan ikan, memberikan kepada mereka. Yesus makan bersama-sama dengan para murid. Untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa itu adalah Yesus di dalam tubuh kebangkitan. Ya, dia bukan hantu. Dia mengambil roti dan ikan dan memberikan kepada mereka, mereka makan bersama-sama. Dan memperlihatkan bahwa dia ya, benar-benar sudah bangkit dari kematian. Nah, jadi di dalam ayat 1-14 di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus memperlihatkan kepada para murid bahwa kuasanya itu tetap sama. Dia adalah sosok yang tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang memanggil mereka menjadi muridnya melalui mujizat, ya toh? Ya, itu kan melalui itu karena mujizat itu di awal itu kan, makanya Petrus melihat itu dia begitu takjub dan dia berkata, guru itu pergilah. Ya, dia mengatakan pergilah daripadaku, aku seorang yang berdosa. Lalu Yesus memanggil dia dan berkata, aku menetapkanmu menjadi penjala manusia, tidak lagi menjadi penjala ikan. Ya, satu pekerjaan yang lebih berharga. Satu pekerjaan yang lebih tinggi. Ya, menjadi penjala manusia itu lebih tinggi daripada menjadi penjala ikan. Ya, karena ikan itu tidak diciptakan serupa dan segambar dengan diri Tuhan, tapi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan diri Tuhan. Ya. Jadi kalau Yesus menetapkan Petrus untuk menjadi penjala manusia, maka dia menjadi apa? Ambassador of Christ, ambassador of the kingdom of heaven. Dia menjadi duta besar kerajaan surga. Ya, nah tetapi yang terjadi di dalam teks ini adalah ini Petrus dia punya pengaruh yang lebih yang cukup besar, ya, sehingga mempengaruhi para murid. Dia hanya mengatakan, aku pergi menangkap ikan, lalu para murid yang lain mengatakan, kami pergi juga dengan. Mereka kembali menjadi nelayan. Mereka kembali menjadi penjala ikan. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah menetapkan mereka menjadi penjala manusia. Mereka kehilangan disorientasi. Dan mungkin dalam hidup kita pernah mengalami itu. Dalam teks kita, Tuhan Yesus, dia memperlihatkan ya mujizat yang sama untuk membalikan para murid kepada panggilan mereka yang semula. Kemudian, di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, ini sebuah teks yang sangat indah. Ya, yang sangat indah. Sebuah teks di mana Tuhan Yesus secara spesifik mengkonseling Simon Petrus dan mengingatkan dia pada panggilannya, mengingatkan dia kepada komitmennya. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepadanya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Ya, itu pertanyaan yang pertama Tuhan Yesus, dia memakai kata, apakah engkau mengasihi?
mengasihi aku lebih daripada semua ini? Tapi kemudian dijawab oleh Simon Petrus, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Ya, tapi kalau kita, ini adalah terjemahan Indonesian Modern Bible. Tapi kalau Anda mengacu atau kita mengacu kepada LAI, Indonesian Terjemahan Baru, kita nggak bisa lihat itu ya. Karena di sini ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, di dalam LAI diterjemahkan, itu jawaban Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan pertama pakai kata mengasihi, dijawab mengasihi. Pertanyaan yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di situ dijawab juga pakai mengasihi. Pertanyaan yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Ia berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi kita lihat, kalau kita mengacu kepada terjemahan LAI, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihimu. Kali yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, kau tahu aku mengasihimu. Pertanyaan yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? LAI menerjemahkan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Nah, tetapi kalau kita mengacu di dalam terjemahan Indonesian Modern Bible atau terjemahan aslinya, ya Indonesian Modern Bible itu yang tepat. Ya, termasuk ILT saya kira. Ya, karena kalau kita perhatikan di dalam teks aslinya di situ, ya Anda bisa melihat di sini. Ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon, yaitu kali yang pertama, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Kata yang dipakai di situ adalah kata agape, agapau. Ya, itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan kasih yang tanpa syarat. Itu menggambarkan kasih yang hanya mau berkorban. Kasih yang tidak mau menuntut. Kasih yang rela memberikan nyawa bagi orang yang dikasihi. Agape itu adalah kasih Tuhan. Ya, sering diidentifikasi sebagai kasih Tuhan, kasih yang rela berkorban. Ya. Jadi kali pertama Tuhan bertanya kepada Petrus itu, dia pakai kata agape. Ya, sebetulnya Tuhan Yesus melalui pertanyaan ini dia mau mengingatkan Petrus. Ya, dia mengingatkan Petrus bahwa Petrus itu dia pernah berkata kepada Yesus dan disaksikan oleh para murid yang lain, yaitu waktu perjamuan malam itu kan. Yesus berkata, ini kalian semua akan meninggalkan aku. Kalian semua akan tercerai-berai. Tapi Petrus dia bilang apa? Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ya, itulah kasih agape. Ya, tidak akan pernah meninggalkan orang yang dia kasihi. Dia rela memberikan nyawanya kepada orang yang dia kasihi. Dia rela berkorban kepada orang yang dia kasihi. Dan itu adalah gambaran dari kasih Tuhan sendiri yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dia memberikan nyawanya bagi kita. Nah, jadi kali pertama Tuhan Yesus bertanya kepada Yunus, dia pakai kata itu, agape itu. Ya, apakah engkau mengasihi aku more than this? Lebih daripada semua ini. This ini termasuk apa di sini? This. More than this. Itu termasuk jaring untuk menangkap ikan. Termasuk perahu yang dipakai untuk menangkap ikan. Termasuk Danau Galilea ya. Itu sejak kecil ya, ini Simon Petrus ini, itu Petrus dia tinggal di situ. Termasuk apa? Termasuk murid-murid yang lain, teman-temannya, keluarganya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Kata Yesus kepada Simon. Ya,
dia berkata kepada Simon Petrus. Tapi dia tidak menyebut Petrus. Dia berkata Simon. Petrus, ingat ya, Petrus itu nama yang diberikan oleh siapa? Petrus adalah nama yang diberikan oleh Yesus kepada Simon. Setelah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Ada yang menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, atau itu salah satu nabi yang lain. Kemudian Yesus bertanya itu kepada itu Simon, menurutmu siapa aku? Simon berkata, engkau adalah Mesias, putra Elohim yang hidup. Kemudian Petrus Yesus bilang apa kepada Petrus? Engkau adalah itu Petrus. Ya, jadi Yesus berkata kepada Simon, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Petrus dari kata Petra artinya batu karang. Itu nama yang diberikan oleh Yesus kepada Simon. Tapi waktu Yesus bertanya kepada itu Petrus, dia tidak pakai kata Petrus, dia pakai namanya yang lama, Simon. Nama sebelum namanya diubah oleh Yesus. Simon anak Yohanes, Simon anak Yunus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Ya, dan kata yang dipakai di situ adalah kata agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih seperti yang pernah kau katakan bahwa kau rela mati bagiku? Tapi Petrus dia jawab apa? He said unto him, Yea Lord, thou knowest that I love thee. Ya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata yang dipakai di situ adalah phileo. Kasih yang itu derajatnya lebih rendah. Kasih antara seorang teman dengan teman yang lain. Bukan kasih agape, phileo. Ya, Simon dia tidak berani mengatakan atau menggunakan terminologi kasih yang dipakai oleh Yesus, agape. Dia pakai kata phileo. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah, feed my lambs. Ya, feed, gembalakan atau beri makan domba-domba. Kemudian kali yang kedua, ini the second time, kata kasih yang dipakai oleh Yesus juga masih sama, agape. Diingatkan lagi itu si Petrus. Benar nih, kamu mengasihi aku dengan kasih agape, kasih yang rela berkorban. Engkau siap memberikan engkau siap memberikan nyawamu bagiku. Engkau siap untuk memberikan segala-galanya. Nah, kali yang kedua Tuhan Yesus masih pakai kata agape. Petrus dia menjawab apa kali yang kedua? Dia masih pakai kata philia. Jadi itu derajat kasihnya itu lebih rendah. Dalam pengertian Tuhan, aku menyayangi. Makanya di dalam terjemahan Indonesian Modern Bible dipakai kata menyayangi. Itu kasih itu dipakai untuk waktu menerjemahkan kata agape, mengasihi. Ya, tapi karena dijawab philia, makanya kemudian Indonesian Modern Bible itu menggunakan kata menyayangi. Nah, kali yang ketiga, ini yang menarik, kali yang ketiga, Tuhan Yesus, ini ya, kali yang ketiga, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada ini Simon, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kali yang ketiga Tuhan Yesus pakai kata philia. To be a friend. Ya, dengan kata lain, Tuhan Yesus bertanya kepadanya, ya kira-kira itu kalau diterjemahkan begini. Petrus, apakah engkau menyayangiku? Atau Petrus, benarkah engkau adalah temanku? Benarkah engkau adalah sahabatku? Benarkah engkau menyayangi aku?
Jadi Tuhan Yesus menurunkan standar pertanyaannya. Itu kata yang dipakai di situ adalah filia, dan kali yang ketiga Alkitab mengatakan Petrus itu dia menjadi sedih ya. Peter was grieved, dia menjadi sedih. Lupeo itu artinya dia menjadi distress. Or possibly to be sad. Dia menjadi sedih. Ya, dia ingat bahwa dia sudah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan kali yang ketiga dia mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku menyayangimu. Filio. Dia tidak berani menggunakan kata agape atau menjawab dengan kata agape. Dia pakai kata filio. Ini Anda bisa melihat di sini, mengasihi, menyayangi. Kali yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Dia menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Kali yang ketiga, apakah engkau menyayangi aku? Ya, nah jadi ini terjemahan yang lebih mudah untuk kita pahami di sini, ya, bahwa ada makna teologis di situ. Artinya apa? Tuhan Yesus dia maklum. Ya, walaupun Simon ya ini, ya, Simon dia menggembar-gemborkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Mungkin kira-kira itu mirip seperti kita ya. Kita menggembar-gemborkan bahwa Yesus adalah segala-galanya. Dia adalah yang terpenting dalam hidup kita. Kita siap mati untuk dia. Kita siap memberikan segala-galanya untuk dia. Tapi ketika saatnya datang kita dituntut untuk berkomitmen, kita justru meninggalkan Tuhan. Kita justru dalam tanda kutip sempat mengkhianati dia. Kita justru membuat dia berduka. Tapi Tuhan tahu kegagalan Simon. Dia sadar bahwa Simon itu lemah. Sama seperti kita semua. Bahwa kita sulit ya, atau mungkin tidak mungkin kita mengasihi Tuhan sama seperti dia mengasihi kita. Itulah sebabnya di dalam surat Yohanes di sini dikatakan kita mengasihi karena Elohim terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, tetapi kasih kita kepada Tuhan tidak sebesar kasih Tuhan kepada kita. Ya kan? Kira-kira mungkin itu sama juga kan? Ya, kasih ayah, ibu ya, itu kasih orang tua kepada anak biasanya apa? Ya, lebih besar daripada kasih anak kepada orang tua, betul ya? Ya, ini yang menjadi opa-oma pasti tahu nih. Ya kan? Kasih orang tua kepada anak biasanya lebih besar daripada kasih anak kepada orang tuanya. Nah juga itu berlaku ya dalam kaitan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kasih Tuhan kepada kita selalu lebih besar daripada kasih kita kepada Dia. Tetapi ya Tuhan Yesus dia tetap menerima Simon apa adanya. Tuhan tetap mengasihi dia dan Tuhan ingin membawa dia tetap kembali kepada panggilannya yang semula. Ketika Petrus mengatakan itu ketika Yesus berkata kepadanya, berilah makan domba-dombaku, dengan kata lain, dia mengatakan apa? Aku sudah menetapkanmu untuk menjadi penjala manusia. Bukan hanya itu, aku sudah menetapkanmu bahwa di atas engkau, di atas kesaksian bahwa Yesus itu adalah ya Mesias Putra Elohim yang hidup, aku akan mendirikan gerejaku. Dan Petrus adalah soko guru jemaat, maka dia harus kembali kepada panggilannya yang semula. Dia harus kembali kepada penetapan Yesus. Bahwa Yesus sudah menetapkan dia menjadi penjala manusia. Ya, sehingga Tuhan Yesus 3 kali juga ya dia ingatkan Petrus, berilah makan domba-domba. Ya, jangan kembali menjadi penjala ikan.
Ya, itu profesimu, bukan itu. Profesimu adalah untuk memberi makan domba-domba. Ya, bahkan di dalam ayat 18 sampai dengan 19 ya, itu adalah nubuatan ya Tuhan Yesus kepada Petrus. Dia mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan ke tempat yang kau inginkan. Ya kan, orang muda kan biasa begitu kan. Ya, dia mau jalan kemana saja dia mau. Itu sulit sekali biasa orang muda diatur itu. Ya. Namun ketika engkau bertambah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan akan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Yesus mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Elohim menurut sejarah gereja. Petrus juga dia mati menjadi martir. Dia mati syahid, dia mati sebagai martir karena memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Dan waktu dia disalib, ya dia dihukum mati dengan cara disalib juga kan. Ya, tapi dia minta apa? Dia minta supaya dia mati disalibnya itu terbalik karena dia merasa bahwa dia tidak layak disalib seperti Yesus Tuhan. Sehingga dia minta disalib, kepalanya di bawah, kakinya dia. Lalu kemudian ayat 19 akhir, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Bahkan itu kalimat itu diulang lagi, ayat 21. Dan ayat 22. Ayat 20, ketika Petrus berpaling yang melihat murid yang dikasihi Yesus itu sedang mengikuti, ya, ini adalah Yohanes, yakni ia yang pada saat perjamuan malam itu bersandar padanya dan bertanya, Tuhan, siapakah yang mengkhianati engkau? Ketika melihatnya, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana tentang dia ini? Ya, Petrus bertanya kepada Yesus tentang Yohanes, Tuhan, bagaimana tentang dia ini? Yesus menjawab kepadanya, jika aku menghendaki dia tetap tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Tetapi engkau ikutlah aku. Nah, ini menarik ya. 2 kali Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, ikutlah aku, ikutlah aku. Sebelumnya, kalau kita melihat di dalam teks kita ini, sebelumnya ayat yang ke-3, Simon Petrus berkata kepada ini teman-temannya ya, murid-murid yang lain, aku pergi menangkap ikan, mereka berkata kepadanya, kami juga ikut pergi bersamamu. Ya, murid-murid yang lain itu berkata, kami ikut engkau, kami ikut pergi bersamamu, kami ikut pergi menangkap ikan, kami ikut kembali ke profesi kami yang semula. Dan tanpa mereka sadari, mereka mengatakan, ini pergi meninggalkan panggilan. Panggilan untuk menjadi penjala manusia. Tapi setelah konseling ini, setelah Yesus memperlihatkan mujizatnya, kemudian mengembalikan Petrus kepada panggilannya yang semula, maka 2 kali Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Tetapi engkau ikutlah. Apa yang bisa kita pelajari dari teks kita ini? Ingat bahwa Tuhan sudah memanggil kita menjadi murid-muridnya. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Dengan profesi apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Kita harus memiliki kerinduan untuk menjadi penjala manusia dengan cara apapun. Entah itu sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, sebagai dokter yang kerja di supermarket, ibu rumah tangga, siapapun, apapun ya yang menjadi profesi kita. Kita semua adalah murid Yesus. Dan Tuhan sudah menetapkan kita dan Tuhan mau kita menjadi saksinya. Untuk menjadi penjala manusia.
kita harus menceritakan nama Yesus kepada dunia ini, kepada orang di seluruh dunia, kepada orang-orang yang kita temui di jalan kita. Jangan kehilangan fokus. Ya, jangan kehilangan orientasi. Ya, bekerja, cari duit, dapat duit, menjadi kaya, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi ingat, tidak ada gunanya semuanya itu. Semua akan kita tinggalkan. Ya kan? Semua akan kita tinggalkan. Ya. Yang namanya materi, semua akan kita tinggalkan. Dan ada satu waktu, ada satu saat, kita tidak akan terhubung lagi dengan semuanya itu. Ya, tetapi ada satu yang kekal, yaitu jiwa-jiwa manusia. Ya, jiwa kita itu, dia sifatnya kekal. Jiwa dan roh manusia itu kekal. Dan dia akan pergi ke dua tempat. Apakah dia pergi ke surga bersama dengan Tuhan, atau dia akan pergi ke neraka. Dihukum di neraka selama-lamanya, atau dia akan ada di surga untuk selama-lamanya. Dan Yesus sudah datang ke dalam dunia, dia sudah memberikan jalan. Ya, jalan siapapun bisa datang ke surga melalui dia. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Nah, tapi di dalam hidup kita, ini selalu ada hal-hal yang membuat kita mengalami disorientasi, kehilangan visi, kehilangan arah hidup. Mengapa orang hidupnya kosong? Karena dia tidak mengerti panggilan yang paling mulia, yang tertinggi. Itu apa? Ya, ini sama seperti ini Petrus ini kan, aku pergi menangkap ikan, yang lain bilang, kami pergi juga dengan engkau. Mereka lupa dengan panggilannya. Ya, itu mereka lupa bahwa menjadi penjala manusia itu jauh-jauh lebih tinggi. Jauh lebih berharga daripada menjadi penjala ikan. Daripada menangkap ikan. Ya, dan kalau hari ini kita menyadari bahwa kita sudah mengalami disorientasi, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan dan kita ingat bahwa kuasa Yesus itu tetap sama. Dan dia mau supaya kita memberikan hidup kita baginya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Nanti juga kita akan menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Tuhan Yesus, Engkau bukan hanya terlihat satu kali setelah kebangkitan-Mu. Engkau terlihat berulang kali. Engkau memperlihatkan diri-Mu berkali-kali kepada para murid. Dan satu hal yang menarik, setelah Engkau bangkit dari kematian, sebelum Engkau naik ke surga, Engkau memperlihatkan mujizat yang sama kepada para murid. Mujizat yang sama dengan peristiwa ketika Engkau pertama kali memanggil mereka menjadi penjala manusia. Engkau perlihatkan kembali untuk membuktikan bahwa Engkau tetap sama, Engkau sosok yang tetap sama yang sudah memanggil mereka menjadi penjala manusia. Dan Tuhan, Engkau mengembalikan Petrus kepada panggilannya yang semula, yaitu untuk memberi makan domba-domba Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tuhan, sesungguhnya setiap kami adalah gembala-gembala. Engkau menetapkan kami menjadi gembala-gembala. Dalam lingkup yang paling kecil, kami adalah gembala untuk setiap anggota keluarga kami, setiap anak-anak kami, setiap cucu-cucu kami. Dalam konteks yang lebih luas, kami ditetapkan oleh Tuhan menjadi gembala bagi para tetangga kami, bagi lingkungan kami, menjadi berkat bagi teman-teman kami, menjadi saksi Kristus
bagi setiap orang yang kami temui di jalan kami. Dan Engkau ingatkan Tuhan, bahwa menjadi penjala manusia lebih berharga daripada penjala ikan. Mengumpulkan materi yang banyak jauh lebih berharga, jauh lebih tidak berharga dibandingkan kalau kami mengumpulkan harta di surga, yaitu memenangkan jiwa-jiwa, menjadi saksi Kristus, membawa orang datang mengenal Kristus secara pribadi. Dan hari ini Tuhan, seperti Engkau 2 kali berkata kepada Petrus, ikutlah aku, ikutlah aku. Maka kalimat yang sama juga Engkau tujukan kepada setiap kami. Ikutlah aku. Ya Tuhan, kami meresponi firman-Mu, kami mau berkata, kami mau mengikut Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mengikut Engkau. Kemanapun Engkau memimpin kami, Engkau membawa kami mau mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah kami. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah semua, bukan hanya presiden, wakil presiden, tapi juga para gubernur, para menteri, para wali kota, bupati, camat, sampai kepala-kepala desa. Tuhan berkati. Berilah damai sejahtera dan berkat-Mu bagi bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini. Berkati gereja Tuhan supaya tetap menyuarakan suara kenabian. Kami berdoa Tuhan bagi dunia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mencurahkan roh perdamaian dan menyingkirkan roh kebencian yang ada di hati orang Rusia terhadap orang Ukraina terhadap orang Rusia. Bahkan di hati bangsa-bangsa yang saling bertikai dan saling membenci. Sambil mengingatkan bahwa tidak ada di antara kami yang bahkan bisa memutuskan kami akan terlahir sebagai orang apa, sebagai bangsa apa, di dalam keluarga yang bagaimana. Semua ada di dalam penentuan. Tapi Engkau ingin kami untuk menjadi berkat bagi siapapun yang kami temui di jalan. Berkati semua orang tua kami dalam masa tua mereka, berikan kesehatan. Berkatilah pekerjaan kami, apapun profesi kami. Buat berhasil Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan kami. Berkati semua anak-anak kami. Nyatakan kasih. Dan mereka boleh berhasil dengan studi mereka, dan melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami alaskan doa ini di dalam doa dengan doa Bapa kami sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya pada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga, jangan sampai kita kehilangan orientasi ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak fokus kepada Kristus, kita tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan kehilangan orientasi dalam hidup kita. Kita bisa hidup jadinya menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, aku dapat menjalani hidupku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Yesus harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Praise God. Haleluya. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host.
Putihlah halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat teduh bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin.